Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul The King Eternal Monarch. Drama ini mengisahkan tentang kehidupan dunia paralel yang dijalani oleh seorang raja bernama Lee Gon. Di sini diperankan oleh Lee Min Ho. Nah, Lee Gon ini memiliki seorang prajurit yang sangat setia kepadanya, yaitu Kapten Jo. Di sini diperankan oleh Woo Do Han. Nah, di sini Woo Do Han ini rela melakukan apa saja demi keselamatannya si Lee Gon, karena mereka ini kenal sudah dari kecil gitu teman-teman, dan si Lee Gon ini diangkat menjadi raja sejak dia masih kecil. Namun menjadi raja di negara Korea itu tidaklah mudah bagi Lee Gon, karena dia ini memiliki banyak sekali musuh, apalagi kan di usia dia yang masih sangat muda gitu. Jadi dia itu seringkali menerima pertentangan dari orang lain. Nah, karena melakukan perjalanan ke dunia paralel, jadi setiap kali hujan dan petir, si Lee Gon ini selalu merasakan sakit di bagian bahunya. Jadi di bahunya ini serasa terbakar gitu teman-teman, dan terlihat seperti ada goresan luka bakar gitu. Nah, itu adalah efek samping karena si Lee Gon ini melakukan perjalanan ke dunia lain gitu. Ini adalah momen pertama si Kapten Jo ini mengetahui tentang si kondisi Lee Gon ini, karena dia itu baru melakukan perjalanan itu ketika dia sudah dewasa, dan itu tanpa disengaja gitu teman-teman. Nah, karena tahu dia itu bisa melakukan perjalanan ke dunia lain, dia itu menjadi kecanduan dan sering melakukan hal tersebut. Nah, di dunia lain ini, jadi kan ketika di dunia paralelnya ini dia menjadi rakyat biasa kan, akses untuk menyakiti si Lee Gon ini sangat banyak gitu. Jadi di sini ini ketika Lee Gon ini diracuni oleh seseorang yang juga berasal dari dunia lain gitu teman-teman. Jadi si Lee Gon ini kan ada love line nanti dengan yang namanya Taeul yang diperankan oleh Kim Go Eun. Nah, nantinya mereka ini ada love line, dan si Kim Go Eun atau si Taeul ini juga memiliki kembaran di dunia paralel gitu. Nah, kembarannya ini yang kemudian menyakiti si Lee Gon ini teman-teman. Jadi mereka itu akan memiliki kembaran di dunia paralel dan di dunia yang lain gitu, dan itu persis banget teman-teman wajahnya. Nah, jadi yang menyakiti si Lee Gon ini adalah kembarannya si Taeul ini. Makanya si Kapten Jo ini melarang Taeul untuk masuk ke dalam ruangannya karena si pelakunya itu belum tertangkap gitu. Dan di sini si Kapten Jo ini nggak bisa sepenuhnya melindungi si Lee Gon, karena kan dia tidak terregistrasi di negara tersebut gitu. Karena kan dia berasal dari dunia lain gitu teman-teman. Nah, di sini si Taeul ini sangat khawatir ketika mendengar bahwa si Lee Gon ini diracuni oleh seseorang gitu. Dan parahnya di sini si Lee Gon ini diracuni oleh orang yang mirip banget dengan si Taeul. Nah, untung aja si Lee Gon ini tidak sampai terpengaruh yang begitu jauh, karena dia juga tahu kalau misalnya Taeul yang ada di depan dia itu bukan seperti Taeul yang dia kenal gitu. Nah, jadi si Kapten Jo ini meninggalkan si Lee Gon keluar sebentar, dan dia sudah menemukan Lee Gon ini tergeletak tidak berdaya gitu, dan di sisinya ada orang yang mirip dengan Taeul gitu teman-teman. Nah, jadi dia itu melakukan perjalanan juga karena ingin menemukan pengkhianat yang mengkhianati dirinya dan juga ayahnya di masa lalu gitu. Jadi dia itu menjadi raja sejak kecil karena ayahnya itu dibunuh sejak dia itu masih kecil ini teman-teman, dan itu menjadi trauma yang sangat besar banget untuk dirinya sampai dia dewasa gitu. Nah, si orang pengkhianatnya itu tuh juga bisa melakukan perjalanan paralel gitu. Makanya di negara Korea dia tuh nggak tertangkap karena dia berhasil kabur ke dunia yang lain gitu teman-teman. Nah, ketika dewasa, Lee Gon kan mengetahui hal tersebut. Makanya si Lee Gon ini kemudian menjelajah untuk mencari orang yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya, dan orang tersebut itu tidak lain adalah pamannya sendiri. Jadi si pamannya Lee Gon ini kayak gila kekuasaan gitu. Nah, ini tiap kali Lee Gon mengingat kejadian di masa kecilnya, dimana kejadian itu tuh menewaskan ayahnya, dia tuh pasti merasakan sakit di lehernya.
karena memang ketika masih kecil lehernya si Ligon ini ditusuk gitu teman-teman sama si pamannya ini. Jadi ini adalah scene ketika ayahnya Ligon ini dibunuh oleh pamannya sendiri dan si Ligon ini juga disakiti oleh pamannya gitu. Jadi ayahnya Ligon ini memiliki suatu benda yang itu bendanya terkenal sangat kuat banget gitu, memiliki kekuatan yang sangat bagus lah. Nah, si pamannya ini selain menginginkan kekuasaan, dia tuh juga menginginkan benda tersebut. Nah, ini benda yang ditusukkan ke lehernya si Ligon ini, teman-teman, benda yang dimaksud itu. Nah, di sini Ligon ini berusaha untuk memberontak dan menentang si pamannya gitu. Sedangkan si ayahnya sudah sekarat, tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, benda yang dimaksud tadi inilah yang bisa membuat si Ligon ini berhasil melakukan perjalanan paralel. Jadi kan sama Ligon tadi kan ditebas tuh kan bendanya terus menjadi dua gitu kan, terpotong menjadi dua. Nah, yang satu dibawa oleh pamannya, yang satu lagi dibawa oleh Ligon gitu teman-teman. Ini ketika Ligon menjadi seorang raja di kerajaan Korea, dia tuh benar-benar begitu dihormati dan disegani semua orang karena kebijakannya gitu, karena kedermawanannya. Namun banyak juga yang tidak menyukai dirinya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak, bye bye.